Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Pangestu, NPM 2331006 dari kelompok 1 Blok Muskuloskeletal pada semester 3. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar untuk hekting atau menjahit dan teknik-teknik dasar injeksi atau menyuntik. Baik, di sini alat-alat yang kita gunakan ada beberapa alat. Yang pertama itu ada spuit. Itu biasanya yang digunakan kita 1 cc, karena tidak ada kita gunakan yang 3 cc. Kemudian di sini ada needle holder. Kemudian selanjutnya kita pakai ada pinset. Ini pinset chirurgis atau yang bergigi. Kemudian kita memakai gunting jaringan. Selanjutnya kita memakai kapas untuk aseptik dan kita memakai pinset anatomis untuk memegang kapasnya. Kemudian selanjutnya ada gunting untuk membuka jahitan. Dan selanjutnya kita gunakan jarum dan benang. Baik, di sini yang pertama kita akan mempraktekkan materi tentang menyuntik atau injeksi. Di sini ada tipe 3 injeksi yang akan kita praktekkan. Yang pertama itu ada intramuskular, kemudian yang kedua ada subkutan atau SC, kemudian yang ketiga ada intrakutan atau intradermal. Baik, yang pertama kita akan mempraktekkan injeksi yang intradermal atau intrakutan. Untuk pertama kita lakukan anamnesis kepada pasien, kemudian kita lakukan inform consent. Kita jelaskan tujuan kita melakukan injeksi itu apa. Kemudian selanjutnya kita ambil spuit, kemudian kita ambil obat dari ampul, kita buka ampul, kemudian kita ambil. Setelah itu kita lakukan aseptik pada lokasi yang akan kita injeksi. Di sini kita menggunakan kapas, kita aseptik menggunakan alkohol atau povidone iodine atau betadine. Kemudian kita lakukan injeksi. Untuk intrakutan sendiri itu dilakukan suntikan. Untuk teknik melakukan injeksi intrakutan kita lakukan 15 derajat. Kurang lebih seperti ini. Biasanya dilakukan untuk pengecekan skin test atau mendeteksi alergi obat tertentu. Kemudian kita lakukan aspirasi terlebih dahulu, apakah ada darah yang membalik atau tidak. Kemudian setelah kita pastikan tidak ada, kita suntikan atau kita masukkan obat secara perlahan. Sehingga obat masuk secara keseluruhan. Kemudian kita tarik. Kemudian yang kedua, teknik yang akan kita praktekkan adalah teknik injeksi subkutan. Untuk subkutan sendiri itu dilakukan secara dilakukan 45 derajat. Untuk tata caranya seperti tadi sama, kita lakukan inform consent terlebih dahulu, kita jelaskan injeksi apa yang akan kita lakukan dan untuk apa. Untuk yang pertama kita lakukan aseptik di tempat lokasi yang akan kita injeksi.
Kemudian kita lakukan injeksinya secara 45 derajat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan obatnya secara perlahan. Kemudian kita keluarkan jarumnya secara perlahan agar pasien merasa nyaman. Baik, selanjutnya kita lakukan secara intramuskular. Untuk tekniknya sama seperti tadi, kita lakukan aseptik. Sebelumnya kita lakukan informed consent dan kita jelaskan kepada pasien. Kemudian kita lakukan injeksi kurang lebih 90 derajat seperti ini. Kemudian kita lakukan penusukan, kita lakukan aspirasi apakah ada darah yang membalik atau tidak. Apabila tidak, kita masukkan obat secara perlahan. Biasanya teknik intramuskular ini dilakukan pada otot deltoid dan pada otot gluteus medius atau otot bokong. Kita tarik secara perlahan, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik dasar menjahit atau hacking. Untuk pertama, alat-alat yang kita gunakan itu kita sudah ketahui, needle holder, kemudian ada pinset chirurgis, ada gunting jaringan, ada speed untuk kita melakukan anestesi lokalnya, kemudian ada gunting pembuka jahitan, dan kita ada kapas, dan kita menggunakan pinset anatomis untuk melakukan aseptiknya. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama, kita lakukan informed consent kepada pasien. Kita jelaskan teknik apa yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu kita harus mempersiapkan alat. Kemudian kita lakukan penjahitan. Untuk yang pertama, kita lakukan aseptik terlebih dahulu di area luka yang akan kita jahit. Kita aseptik menggunakan betadine atau povidone iodine dan ataupun alkohol. Kita lakukan aseptik dari dalam keluar. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita lakukan bius lokal atau anestesi lokal menggunakan lidokain. Baik, kita ambil lidokainnya. Kemudian kita lakukan anestesi di tepi-tepi lukanya. Kita lakukan seperti ini di tepi-tepi lukanya. Mohon maaf ya Pak. Kemudian kita lakukan masukkan obatnya. Kemudian kita ubah arahnya. Baik. Kemudian kita pindah lokasi. Kita masukkan obatnya sambil kita tarik squidnya. Kemudian kita lakukan ke lokasi sampingnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita tunggu selama beberapa detik. Kemudian kita cek
apakah anestesi sudah bekerja atau belum menggunakan pinset chirurgis. Kita tanyakan kepada pasien apakah masih terasa atau tidak. Baik, apabila sudah tidak terasa, kita langsung saja melakukan penjahitan. Baik, untuk cara memegang needle holdernya sendiri, itu yang bawah kita menggunakan jari manis, kemudian yang atas kita menggunakan ibu jari. Untuk jari tengah dan jari telunjuknya sendiri itu kita letakkan di bawah batang needle holdernya sendiri. Dan kita usahakan untuk garis yang ada di sininya itu di atas, agar memudahkan kita untuk melakukan penjahitan. Baik, langsung saja untuk teknik penjahitan yang pertama itu ada simple interrupted suture atau jahitan terpisah. Untuk tekniknya sendiri itu kita tusukkan jarum ke daerah luka. Kita menggunakan pinset anatomis untuk membantu penjahitan. Mohon maaf, pinset chirurgis. Baik. Kemudian kita tarik. Kemudian kita lakukan simpul menggunakan instrumen bedah. Untuk simpulnya sendiri itu bisa 2x1x1 ataupun 2x1. Kurang lebih seperti ini. 1, 2. Kemudian kita kaitkan. Kemudian 1, kita simpul lagi. Kemudian kita memastikan lebih kencang lagi, kita simpul lagi 1 kali lagi. Baik, kemudian kita tetap pegang si jarum ini supaya tidak jatuh ke tempat yang tidak steril. Kemudian selanjutnya langsung saja kita potong menggunakan gunting. Untuk cara memegang guntingnya, untuk yang tumpul kita letakkan di bawah agar tidak menusuk si lukanya. Kurang lebih seperti ini, kita potong, kita rapikan. Kurang lebih seperti ini. Mungkin itu saja terkait teknik heating dan teknik injeksi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.